Selamat siang Mas Purna. Yang Ya, ini kami dari teman-teman Ilkom UGM dari jurusan Jurnalistik Multimedia ini akan follow up question dari Mas Adi kemarin. Jadi, apakah dalam pelaksanaan acara Berobat Histeria terdapat kontribusi atau bantuan dari pemerintah? Dan jika ada, biasanya berupa apa dan berapa? ya, intensitas bantuan pemerintah terutama di beberapa dinas ya di kota itu memang biasanya periodenya tahunan. Terutama salah satunya karena memang program Histeria bersama dengan warga Bustaman masuk dalam kalender event Kota Semarang, yaitu Guguran Bustaman yang dilaksanakan setiap seminggu sebelum puasa. Nah, itu sejak kemudian itu dipilih, Gebiran Bustaman kemudian secara rutin tiap tahun didukung oleh Budpar untuk pendanaan. Jadi mungkin sekitar dari 2020 ya, 2020, 2021 itu sudah mulai didukung. Dukungannya untuk program itu khususnya banyak cash ya terutama ya, pendanaan terutama. Ya kalau yang lain sih biasanya bergantung dari kebutuhan kami sebagai lembaga ya. Kayak semisal kami punya festival, kemudian kira-kira butuh akses ruang dan ternyata akses ruangnya dimiliki oleh Budpar, ya kita akan coba untuk kemudian komunikasi sama Budpar. Maka kemudian nanti bentuk kerjasamanya bukan bukan pendanaan tapi adalah fasilitasi gitu misal atau penggunaan akses terhadap bahkan misal baliho gitu kan atau ruang atau ya gitulah banyak fasilitas yang kemudian dimiliki oleh Budpar atau pemerintah kota yang sekiranya memungkinkan diakses kemudian itu kemudian kita pergunakan. Tapi memang solusi macam itu adalah solusi yang kegiatan macam itu kerja-kerja bareng seperti itu tuh memang bukan intensitas yang sudah lama ya. Itu mungkin baru lah betul 2000 2020 ke atas lah. Sebelum-sebelumnya ya ada lah sekali dua kali ya, terutama pada periode kami eh, festival gitu ya, satu dua kali itu pernah. Tapi yang saat kemudian menjadi intensif per tahun itu hanya setelah program Gebiran Bersama kemudian masuk sebagai program kota. Sisanya memang karena memang histeria panjang umurnya ya sekarang udah masuk 22 September ini, maka kalau dikaitkan dengan skala itu maka ya kebanyakan memang kami kerja-kerja sendiri gitu ya, kerja-kerja DIY, kerja-kerja kolektif gitu ya, ya mengerjakan apa yang kemudian kita punya gitu kan. Itu prinsipnya di situ dan itu yang membuat kami hidup sampai sekarang. Berarti kedua utamanya dari pemerintah itu yang begier bersama itu atau gimana Mas? Ya, diantaranya kalau yang kemudian menjadi rutin ya, Gebiran Bustaman, bukan Gebiar. Eh apa Gebiran Bustaman itu yang kemudian mulai mulai didukung dan karena memang buat padahal sebenarnya programnya sudah berjalan dari 2013 gitu kan. Dan itu kemudian menjadi kata kunci untuk kemudian pemerintah kota kemudian mempertimbangkan program itu kemudian akan didukung atau tidak. Eh, Walaupun sebenarnya Geburan Bustaman hanya salah satu dari sekian festival kampung yang kami adakan di Semarang tentunya. Karena kami Histeria kan banyak program festival kampung lain gitu ya, yang kemudian dilaksanakan secara rutin di satu kampung tertentu maupun festival kampung yang dilaksanakan secara tematik berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Nah, untuk program-program yang lain itu adalah urusan lembaga gitu ya, untuk kemudian dilaksanakan dengan skema apa gitu, pihak siapa yang kemudian akan dikerjasamakan dan skalanya seperti apa. Nah, itu bergantung kebutuhan dan kapasitas yang kemudian lembaga punya gitu. Itu yang kemudian kami kami hadapi sekarang gitu ya, secara kolektif internal di Histeria. Biasanya di Istria sendiri lembaga-lembaga yang biasanya kerjasama tuh yang lembaga sesama lembaga itu sendirian apa bagaimana? Oh, bergantung sih ya. Tapi kata kuncinya tentu kerja-kerja Histeria itu selalu berurusan sama komunitas dan anak muda ya.
dan skala komunitas itu tidak terbatas hanya komunitas komunitas anak muda saja, tapi juga komunitas masyarakat gitu ya. Makanya kemudian kami punya jejaring kampung. Jadi kami itu punya punya pilar utama yang kemudian membahas tentang bagaimana kerja-kerja histeri itu berjalan. Kayak misal kami fokusnya di isu kota gitu kan. Nah, isu kota itu nanti di riset, kemudian ditulis, kemudian akhirnya nanti eh, dimanai ulang dengan pembacaan ulang dengan komunitas gitu ya, ngajak anak muda, dan kemudian nanti output dari hasil pembacaan ulang itu menjadi karya seni gitu ya. Nah, jadi apapun yang sebagian besar kerja-kerja histeria itu memang berbasis pada hasil riset isu kota gitu, yang kemudian banyak merujuk pada kerja-kerja kami di riset di jejaring kampung di Semarang maupun di Rembang maupun di luar luar negeri gitu ya. Jadi itu yang kemudian menjadi basis kami. Itu yang kemudian membuat kami cukup berbeda dan mungkin untuk dilihat oleh banyak pihak yang secara administratif gitu ya terutama itu suka suka susah untuk kemudian dimaknai gitu ya. Eh, ada kita pernah dulu ditanya, Mas ini kelompok apa gitu. Kalau kita bilang sebagai riset, organisasi riset ya eh, dia nggak benar-benar riset karena programnya banyak gitu ya. Nggak hanya riset maksudnya. Bukunya banyak, risetnya banyak, kegiatan risetnya banyak, tapi banyak kegiatan di luar riset juga. Dibilang kolektif fotografi, bisa kita kadang pameran fotografi gitu. Dibilang kolektif musik, ya kita teman-teman musik banyak gitu. Banyak acara kita juga bermuatan panggung-panggung musik gitu ya. Di bulan kolektif seni ya karya-karya kita kemudian banyak kemudian menghasilkan karya-karya seni. Jadi eh, kita sering kemudian kalau berhadapan sama banyak lembaga administratif itu kadang jadi kalian ini apa? Kalian ini komunitas kah? Kalian ini kelompok riset? Kalian ini kalau musik itu kalian tuh kelompok musik? Oh ya kami semua itu gitu kan. Karena kami mendasari diri sebagai organisasi yang kemudian punya kepedulian terhadap isu kota yang kegiatannya banyak dihasilkan dalam bentuk kesenian gitu. Dan memang nggak di Semarang nggak banyak yang melakukan hal seperti ini gitu. Karena melelahkan kan melakukan riset melelahkan, bertemu dengan orang melelahkan, melakukan proses semua melelahkan. Nah itu yang kemudian menjadi pilihan Histeria untuk dijalani gitu sampai sekarang kebetulan. Terus kan dari Mas sendiri kan istrinya kan kita dari berbagai spektrum kesenian gitu kan. Mm-mm. Nah dari istrinya sendiri gimana caranya angka spektrum ini biar nggak saling tabrakan atau salah mengelolanya gitu. Ya, ya kita juga sampai sekarang juga masih belajar ya. Maksudnya namanya pengelolaan itu kan karena kami kan di organisasi kan salah satu permasalahan mendasar itu kan adalah eh, apa kaderisasi atau apa namanya eh, apa sih namanya kalau apa keanggotaan gitu kan. Keanggotaan itu menjadi salah satu permasalahan. Pas dan pengetahuan itu yang kemudian menjadi sering kemudian kita bermasalah gitu. Karena kan kami nggak kemudian berharap format lembaganya kayak struktur UKM misalnya, karena yang kemudian aktifnya adalah strukturnya adalah kamu anggota, kemudian kamu masuk dalam struktur pemilihan jabatan, kemudian resign gitu kan. Tapi kami harapannya kan ya kalau bisa terus aktif di lembaga ya aktif aja nggak apa-apa gitu. Secara keanggotaan itu bisa sangat fleksibel. Karena kami perlu itu karena lembaga kan nggak punya kerja-kerja yang kemudian bisa sangat rutin untuk melakukan kaderisasi pada anggota baru gitu. Tapi itu menjadi penting buat kami. Sedangkan di waktu yang sama nggak banyak anak muda yang kemudian punya ketertarikan pada kerja-kerja macam ini. Kalau mungkin terbatas pada volunteer mungkin iya ya, satu dua gitu masih ada lah. Tapi kalau sudah mulai diajak keanggotaan gitu ya, dan kemudian pegang program segala macam, nah itu adalah permasalahan yang lain gitu kan. Di waktu yang sama, kolektif suka butuh orang-orang yang kemudian mau menetap. Tapi kan di waktu yang sama,
menetap itu kan kayak melakukan eh, apa ya, kayak kayak mencari jarum dalam jerami gitu kan ya. Susah banget untuk kemudian dicari karena kan tentu orang-orang anak muda hari ini kan kemudian sangat sibuk ya terhadap apapun ya. Mahasiswa aja tidur pun kalian sibuk gitu kan. Artinya eh kita nggak bisa memaksakan. Di waktu yang sama kita tidak menjanjikan kolektif kan tidak menjanjikan uang ya. Kolektif kan yang dijanjikan adalah nilai dan pengalaman gitu ya. Portofolio terutama. Nah, itu yang kemudian menjadi menjadi semakin pragmatis saat kemudian ngelihat anak-anak hari ini kemudian wah lebih baik aku kerja sana mas dapat uang daripada di sini nggak ngapa-ngapain ya maksudnya nggak dapat duit gitu kan cuma ya itu yang kemudian menjadi sering kali kemudian menjadi susah di waktu yang sama lembaga seringkali dianggap apa bekerja di luar jam kerja dalam tanda kutip ya nggak dari pagi sampai sore tapi dari siang sampai malam gitu kan karena acaranya banyak malam gitu atau bahkan ada permasalahan yang lebih besar yang kita juga belum bisa petakan gitu ya entah karena memang kotanya memang punya nafas atau apa ya atau aura aura kemalasan terhadap kolektif itu juga sangat mungkin gitu ya kayak misal di Jogja kalau kalian kemudian nongkrong itu kerasa kolektivisme atau kegiatan itu kerasa banget karena dikit-dikit ada pameran di sana, dikit-dikit ada konser musik di sana gitu ya. Itu sangat kencang gitu ya. Dikit-dikit tahu-tahu Arjok, dikit-dikit tahu-tahu Jogja Binil gitu kan. Di Semarang tidak sekencang itu mungkin. Yang kencang adalah eh, Matahari Sale 50% misal atau ini sekarang lagi eh, apa Asko buka lagi promo apa gitu atau promo kuliner apa gitu kan karena memang basisnya mungkin industri memang ya makanya kemudian itu yang kenceng tapi emang itu kekurangannya ekosistemnya kemudian kurang entah apakah karena itu kemudian akhirnya banyak anak muda juga sepertinya kurang punya ketertarikan untuk hidup di dunia kolektif atau gimana kurang paham kenapa saya bisa bilang kurang karena kita kan punya universitas terbesar di Jawa Tengah bahkan kan selayaknya Jogja gitu kan ada di sini ada Undip di Jogja ada UGM gitu dengan skala organisasi sebesar itu dengan kampus-kampus yang lain yang juga besar dan kemudian bagaimana bagaimana Semarang menjadi magnet untuk anak-anak muda tidak hanya di Jawa Tengah saya bahkan dari Lampung gitu kan itu kemudian bisa membayangkan seberapa besar potensi anak muda yang kemudian terkumpul hanya karena kebutuhan pendidikan gitu ya. Tapi itu kemudian tidak serta-merta kemudian tertranslasi atau uh, diterjemahkan secara baik dalam bentuk kegiatan-kegiatan kolektivisme, gitu, terutama kegiatan-kegiatan seni dan budaya. Ada cukup 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 lebih lebih aktif daripada kabupaten lainnya ya tentunya. Eh, Demak, Kudus mungkin ya. Tapi dia jauh tidak lebih masif daripada ibu kota yang lain kayak semisal Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya atau yang paling dekat mungkin tidak lebih masif daripada Solo atau bahkan gitu. Nah, itu yang kemudian sering jadi pertanyaan apakah kota juga mempengaruhi mindset anak-anak mudanya gitu. Sebagai contoh nih ya, Hister itu buka magang nggak sekali dua kali. Entah magang untuk program Pekan Kota Institute gitu ya, salah satu platform kami, atau magang untuk magang di Histeria gitu ya, dalam jabatan tertentu. Sebagian besar sejauh ini itu hampir lebih dari 80% itu selalu adalah mahasiswa dari luar kota. Kalaupun tidak mahasiswa dari luar kota, mahasiswa dari Semarang yang KTP-nya bukan Semarang. Gitu. Mahasiswa Semarang mahasiswa Semarang yang orang asli Semarang, sebutlah dia orang Banyumanik lah, mana gitu. Itu hitungan jari gitu loh, hitungan jari gitu. Nah, kita juga bertanya-tanya apakah kemudian mekanisme apakah tadi yang aku bilang apakah kemudian kota ini mempengaruhi perilaku mahasiswanya terutama mahasiswa lokal gitu atau anak muda lokalnya gitu atau kita salah distribusi distribusi
edge kita yang salah gitu ya, atau apa yang salah gitu, atau memang seperti ini gitu memang intensitasnya gitu. Itu yang kemudian kami juga sampai sekarang masih masih belum 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 bisa menjawab. Nah, makanya kemudian karena banyaknya orang-orang dari luar yang kemudian masuk ke Histeria dan bukan Asis Semarang, jadi ada permasalahan yang kemudian menata itu menjadi permasalahan juga gitu ya, menata internal gitu ya, berjibaku dengan program gitu, karena lembaga yang kemudian harusnya berjalan secara rutin, dia berhadapan dengan kondisi-kondisi mahasiswa yang kemudian uh, rutinitasnya itu kemudian tidak di dalam kota tapi di luar kota gitu, kayak semisal Mas ini saya skripsi besok, setelah skripsi saya pulang ke Tegal, selesai itu dan selesai, udah nggak bisa. Kalau Semarang kan masih bisa, aku Banyumanik Mas, bisa lah, kapan-kapan turun gitu kan. Tapi itu jarang terjadi, karena sekarang jarang anak Semarang. Tadi pertanyaannya apa ya? Hmm, Tata kelola kan? iya, yang kayak gimana kayak cara Histeria tuh kayak ngebangun spektrumnya kan beda-beda. Mm-mm. Jadi saya itu gimana caranya biar apa ya, biar spektrumnya tuh nggak saling tabrakan satu sama lain gitu. Dan pengelolaan dalam Histeria Iya, ya Histeria ada platform di dalam dalam Histeria. Sekarang kita ada berapa? 5 ya? 5 apa 4 gitu aku lupa. Kita ada PK Kota yang kemudian fokus di isu kota. Kemudian kedua kita ada apa? Bukit Buku yang fokus pada isu sastra dan perubahan iklim. Ketiga ada Histeria Art Lab. Histeria Art Lab ini wadah buat internal Histeria untuk bikin karya dan belakangan kemudian menjadi tim organizer untuk acara-acara seni. Keempat ada Lagi Masak. Gitu. Lagi Masak itu platform yang fokus pada isu gastronomi dan kuliner gitu, yang membaca kuliner dalam konteks sejarah maupun politik. Nah, empat itu kemudian dan Histeria sendiri tentunya juga punya program yang dimiliki oleh Histeria sendiri di luar platform. Nah, itu semua tidak jarang pada prinsipnya berjalan masing-masing sesuai isu gitu ya. Tapi tidak jarang dan sering kali itu lebih ke kerja-kerja bareng gitu ya. Kayak semisal Istri punya festival, di dalam festival itu nanti ada programnya PK Kota gitu ya, PK Kota Institute diantaranya. Kemudian ada ya atau yang handle programnya nanti ada Bukit Buku gitu ya, karena ada bazar bukunya misal. Kemudian nanti yang kemudian menyiapkan secara teknis itu anak-anak art lab gitu ya. Kemudian nanti yang ngadain workshop kuliner segala macam itu anak-anak laki masak gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat program Mistria secara internal kemudian bisa didukung oleh internal juga. Walaupun kami juga tentu bekerja sama dengan banyak pihak ya. Kalau tadi pertanyaannya siapa saja sih yang biasa kemudian diajak kerja bareng gitu ya? Yaitu banyak ya. Ya tadi kan ya stakeholder banyak gitu ya, entah dari swasta maupun dari pemerintah. Akademisi itu mungkin salah satu yang kemudian menjadi partner utama kami juga kadang kayak misalnya melakukan riset, simposium, diskusi gitu itu tuh banyak kerja bareng kampus kayak misal bareng sama Unika, bareng sama Unisula atau mungkin bareng Undip. Kemudian jejaring kampung tentu ya, karena kami kan riset kami kan selalu berfokus pada isu-isu yang kemudian terrepresentasi di masyarakat kampung kota yang isu tersebut sebenarnya adalah isu yang kemudian tersambung penuh pada isu-isu yang lebih besar di ranah kota gitu. Karena kita melihat sambungan antara eh, kampung kota dengan kota itu hubungannya seperti apa gitu. Karena seringkali kemudian kampung kota itu dilihat hanya sebagai wilayah kumuh gitu kan. Akhirnya kemudian di 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 apa eh, digusurkah atau dipindah tempatkan kan gitu dan lain-lain. Anak muda tentu karena nafas kami juga di anak muda gitu kan, komunitas-komunitas anak muda kami juga banyak.
dan seniman-seniman dari luar kota juga kami banyak, karena kayak semisal baru beberapa waktu yang lalu kami me- memural ulang motor VR kami yang kemudian kami melakukan eh, apa yang nyebutnya ya, eh, semacam kayak kayak open submission gitu kan, open submission, kemudian akhirnya kami mengkurasi beberapa seniman yang terpilih untuk kemudian melakukan mural secara langsung di jejaring kampung, dan kemudian diadakan festival yang berjudul untuk perhatian 8. Nah, jadi akhirnya itu belum jejaring kami yang di luar negeri tentunya ya, gitu. Artinya eh, jejaring-jejaring ini kemudian menyesuaikan dengan program yang sekiranya ada. Walaupun pada kondisi tertentu ya kami juga ya memasukkan yang sekiranya kayaknya nggak nyambung, tapi ya kita coba aja gitu. Kayak musik tapi ada makannya gitu, atau musik ada pamerannya gitu, atau ada konser tapi ada ada bazarnya gitu. Itu kami mencoba banyak 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 format untuk kemudian uh, dengan usaha untuk menjaring sebanyak mungkin jejaring baru maupun uh, jejaring lama itu yang kemudian untuk terlibat di banyak kegiatan histeria. Kan tadi kan nasional udah histeria tuh digajinya sampai luar negeri. Nah itu dari awal histeria bisa sampai ke pasar luar negeri itu bagaimana ceritanya Kalau prosesnya? dari awal itu personal-personal di dalam histeria dulu yang berangkat keluar sih. Gitu kayak misal uh, 2013 mungkin awal-awal ya. 2013 tuh Mas Adin 2013 apa 2000 2014 2013 dia berangkat ke Jerman. Dia residensi. eh tapi tentu luar negeri itu prosesnya nggak langsung ke luar negeri ya. Dia di kota dulu kan. Dia main di kota antar kolektif dulu, main kenalan sama teman-teman di dalam kota. Kemudian mulai keluar kota gitu kan, keluar kota ke Jogja, Bandung gitu kan, main dan kenalan dan melihat praktik-praktik yang mereka laksanakan di sana. Oh, kita juga tertarik, mau dong kita main aja kayak gitu gitu kan. Akhirnya perlahan-lahan kemudian mencari informasi ya, karena di Semarang kan nggak banyak informasi tentang apa yang harus program macam apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh kolektif di luar kerja-kerja yang kemudian kelihatan secara fisik gitu, secara visual. Kayak kerja-kerja apa daftar daftar lowongan apa, daftar peluang residensi di mana gitu kan, itu nggak diajarkan di terutama di Semarang gitu ya. Tapi di luar kota kelihatan, praktik-praktik itu kelihatan. Oh, seniman ini lagi residensi di Korea, seniman ini lagi dapat funding dari luar. Nah, itu praktik-praktik itu kita pelajari dan kemudian kita praktikin. Kita praktikkan di Histeria. Nah, 2000 mungkin sekitar 2014-an Histeria mulai berangkatnya berangkatnya Histeria itu diawali dari personal-personal terlebih dahulu ya. Mas Adim berangkat ke Jerman residensi 2014. Kemudian aku residensi di mana itu? Di Singapura di LaSalle University itu 2016. Kemudian Mas Adim sempat berangkat lagi ke Filipina itu sekitar 2015. Nah, setelah itu kemudian pelan-pelan kita bikin jaringan gitu kan segala macam. Terus kita pecah telur tuh 2018. Kita 2000 sorry, 2018 atau 2019 ya? 2019. Kita pecah telur 2019 eh karena kami atas nama lembaga Histeria diundang ke Jerman untuk residensi dan untuk bikin karya di ulang tahun Heidelberg Kunstverein namanya. Jadi itu kayak organisasi seni gitu di kota Heidelberg di Jerman, di bagian selatan, residensi selama sebulan dan bikin karya di sana. Nah, itu pertama kali dan buat kami sependek pengetahuan kami adalah kolektif pertama yang diundang ke luar negeri dari Semarang. Itu akhirnya kami pecah telur di situ. Yang berangkat tuh udah 3 orang, ada aku, ada Arif Hadinata atau Hokage, kemudian ada Mas Adin direktur kami. Nah, itu pertama kalinya. Dan itu kemudian kami saat kami pulang dari Jerman, beberapa karya itu kemudian kami pamerkan juga di beberapa lembaga di Jakarta. Terus kami juga share
pengalaman itu juga ke teman-teman gitu kan. Karena eh, itu pengalaman yang cukup unik ya untuk kota Semarang gitu ya. Karena kalau misal kayak seniman mungkin banyak lah, terutama kayak misal teman-teman mural gitu kan. Kalau misal dia kemudian dapat undangan mural, bisa aja ke Arab Saudi, ke Jerman gitu kan. Tapi kan atas nama personal, atas nama kolektif nanti dulu, nggak secepat itu kayaknya. Ada sih beberapa waktu yang lalu juga sempat berangkat ke Mas Rudi Murdoch kalau nggak salah, itu juga sempat berangkat ke Lithuania kalau nggak salah. Tapi kita nggak tahu itu apakah atas nama kelompok, atas nama personal bersama dengan seniman yang lain dari Semarang, kurang paham. Cuma ya itu yang kemudian kami cukup bangga yang kami dapati. Tapi ya prosesnya memang panjang. Dari 2004 kami lahir kolektif ini, kemudian baru bisa berangkat atas nama kolektif ke luar negeri 2019 ya, 15 tahun ya lumayan sih gitu kan. Hitungannya kayaknya terlalu lama gitu ya untuk sebuah pencapaian kan. Tapi ya mau nggak mau ya inilah Semarang gitu kan. Karena buat kami Semarang adalah tempat yang sangat menarik untuk tumbuh kembang sebagai kolektif gitu. Karena dia lumayan dia lumayan kosong gitu kan. Lumayan lumayan banyak banyak hal yang kemudian belum belum dijamah gitu ya di Semarang gitu ya. Secara kuantitas juga kolektifnya mungkin nggak sebanyak di luar kota gitu. Dan banyak program-program yang kemudian mungkin belum diuji cobakan juga dari apa yang terjadi di luar kota maupun di Semarang gitu. Jadi eh, masih banyak waktu yang kemudian harus diuji cobakan gitu karena ekosistemnya kemudian belum cukup matang, cukup cukup besar gitu ya layaknya kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu ya. Nah, makanya itu menjadi tantangan banyak pihak gitu. Kalau mau kerjasama untuk program-program tertentu, kayaknya itu lagi. Ya, paling itu lagi gitu ya. Jadi kelompoknya mungkin cukup terbatas untuk program-program tertentu, untuk aktivasi-aktivasi tertentu itu masih cukup terbatas. Nah, itu yang kemudian buat kami, tapi keterbatasan itu justru yang membuat Semarang menjadi menjadi apa ya, menjadi laboratorium yang sangat penting untuk tumbuh kembang kolektif maupun seniman-seniman muda gitu. Ya karena nggak ada apa-apa, jadi kerjanya keras gitu ya. Kerjanya keras pada diri sendiri gitu ya. Dia udah nggak ada urusan, dia nggak bisa dia nggak bisa lagi kemudian melihat kolektif lokal mungkin ya sebagai nggak hanya kolektif lokal yang kemudian dilihat sebagai sebagai role model gitu ya. Oh ngeliat, oh Histeria aktif banget tuh, aku mau kayak Histeria. Nggak selalu seperti itu. Dia akan selalu melihat luar kota gitu ya. Dia akan selalu kalau ngeband, efek rumah kaca tuh gue banget gitu. Atau di Jogja, tuh Sukamti tuh gue banget gitu. Dia tidak bisa ngelihat kemudian apa oke karaoke gitu ya. Oh, kamu mau kayak karaoke, aku mau kayak piang-piang misal. Itu belum belum terjadi atau kolektif kesenian tertentu gitu. Dia akhirnya kemudian dia tumbuh membangun identitas dengan caranya sendiri gitu ya. Dan itu di satu titik dia menarik, tapi di waktu yang sama akan susah untuk kemudian kolektif-kolektif ini kemudian tumbuh menjadi menjadi kolektif yang cukup besar dengan skala dari layaknya kota-kota yang lain gitu kan. Yang kemudian uh, hidupnya udah puluhan tahun, hidupnya belasan tahun, pendanaannya dari mana-mana gitu ya, atau bahkan dia bisa mandiri dengan caranya sendiri. Aku pikir itu masih jalan proses panjang yang akan dilaksanakan, yang akan terjadi di skena kolektif di Semarang ke depan sih. Gitu. Jadi kan memang kan juga bilang di situ itu banyak film termasuk banyak kayak kita desainnya terus dari yang kecil hingga yang Mm. besar. Nah kalau kayak gitu tuh kalau kalian masing-masing gitu sama teman-teman masing-masing gitu kan dapat bayaran atau pay gitu nggak Mas? Atau melakukan secara sukarela passion aja? Ya karena memang nilai yang dibangun kan bukan uang ya. Walaupun kita nggak bisa menampik bahwa ya perlahan-perlahan ujung-ujungnya kita di Histeria juga tua juga gitu kan. Dulu kan awal-awal kita di sini umurnya masih 20-an awal, 90 9 bahkan 19 tahun gitu dari Histeria. Itu masih belum kebayang bahwa kemudian karena memang masih punya aktivitas di luar, masih punya backup ekonomi dari keluarga dan lain-lain gitu kan. Pelan-pelan tuh kemudian umur gitu ya. Tapi memang dari awal memang kita bangun memang ya selayaknya kolektif di luar ya.
Jadi ya kita nggak nyari duit aja pokoknya. Ya apa yang bisa dilakukan yang kamu memang passion di situ dan kamu butuh portofolio, bangun aja di Histeria gitu. Kita Histeria akan provide itu. Eh ya pelan-pelan kemudian ya sambil menyelam tenggelam kan. Jadi pelan-pelan kemudian kenalan sama ini, kenalan sama itu, bikin program yang lebih besar dan kemudian mencari solusi pendanaan dan lain-lain. Nah, pelan-pelan kemudian ada solusi ekonomi gitu. Ya walaupun itu bukan sesuatu yang kemudian menetap ya, karena bukan usaha kan, bukan usaha usaha ekonomi tertentu gitu kan. Ya walaupun kita punya usaha ke situ juga. Pelan-pelan kemudian ada program-program yang kemudian berdana gitu ya. Ada beberapa program yang kemudian menjadi solusi pendanaan walaupun tidak selalu. Dan Histeria terbagi menjadi prinsipnya biasanya ada terbagi menjadi dua program. Nah, program-program yang kemudian memang tidak berdana gitu ya, program yang kemudian walaupun rutin tapi nggak ada uangnya gitu ya, kayak pemutaran film, kemudian diskusi-diskusi kecil kayak kota forum gitu ya, itu nggak ada dananya. Tapi ada program-program yang kemudian kita usahakan untuk punya solusi ekonomi gitu ya, entah dia festival, entah dia konser musik, entah dia pameran, entah dia riset gitu ya. Kita akan cari bareng solusi ekonominya gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian Histeria punya uang gitu. Walaupun kita memang dorong ke ranah situ karena kan kita juga menyadari bahwa nggak bisa kemudian terus-terusan kolektif buat buat proposal terus-menerus gitu kan ya. Jadi kita harus punya solusi yang lain kayaknya atau ya semisal akhirnya kita bangun kelembagaan lain di luar Histeria yang kemudian nanti kita bisa nih usaha sebagai entah sebagai art handler, apakah sebagai IO gitu ya, atau sebagai itu IO program kesenian, atau konsultan riset publik gitu kan. Nah kami butuh lembaga-lembaga yang kemudian punya bisa menjadi fondasi ekonomi kelembagaan nantinya. Jadi ada teman-teman yang kemudian mendukung di kerja-kerja itu dan kemudian lembaga punya solusi ekonomi dari situ. Harapan panjangnya seperti itu. Tapi di saat ini lembaga masih 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 otak-atik gatuk untuk mencari solusi pendanaan entah dari sewa alat terkadang gitu kan, atau kita kadang ditawarin untuk handle program tertentu gitu. Kemudian itu yang menjadi solusi ekonomi program. Jadi makanya kemudian itu juga yang kemudian membentuk pola internal lembaga gitu. Ada teman-teman yang kemudian menetap di dalam Histeria gitu ya. Ada uang nggak ada uang, jadi dia jadi tim inti. Ada teman-teman yang kemudian tergabung berbasis project gitu ya. Kemudian based on project gitu Pak. Atau ada orang-orang yang kemudian nongkrong aja di Histeria gitu. Dalam Histeria juga enggak, tapi ya nongkrong aja gitu ya. Ada yang gitu juga, ada partikel bebas juga ada gitu kan. Nah, jadi itu kemudian membangun dinamika di dalam lembaga kan gitu. Jadi kalau ditanya ada apa enggak, ya kalau ada ya ada, kalau enggak ya kita cari bareng gitu kan. Itu yang kemudian berlaku di dalam misteri ya, sekarang. Dulu kan waktu pernah sama teman-teman kan berarti usianya masih kita early 20s kan. Hmm. Waktu kayak mungkin semuanya kalau Kalau istilahnya kuliah semester 4 itu umur berapa? dua puluh dan itu Ya, ya, ya 20-an lah mungkin ya. Ha. oh mas pernah sama teman-teman bisa kepikiran gitu loh ngebentuk kelompok kolektif gitu Oh gimana enggak, sih? aku enggak bagian dari itu. Oh, Aku masuk di Histeria 2000, aku masuk di Histeria 2008. Yang itu kemudian awalnya mas Pita kenapa bisa tertarik gitu? ya kan Mas Adin kan seniorku di kampus. Oh, Mas Adin kan anak sastra Indonesia FIB. hmm. Aku sastra Inggris. Oh, Aku ketemu sama dia, dia nyebalin leaflet-leaflet gitu. Kuliah enggak, ya kan? Tapi masih kuliah, tapi nggak kuliah, tapi nyebalin leaflet di kampus, program gitu. Nah, aku tertarik. Kemudian akhirnya nyoba untuk ngeliat program-programnya, ada putar film segala macam. eh, dan itu kemudian menjadi langkah-langkah awal. Tapi di waktu yang sama aku juga terlibat di beberapa UKM. Nah, aku terlibat kalau kalian tahu namanya Kronik kan. ini Ya belakangan belakangan nongkrong Kronik ya memang
kayaknya nongkrongnya di belakangan memang di komunikasi, tapi kan asli dari BS, anak-anak sastra itu. Dan ya itu, aku mulai di situ, tapi dulu anak-anak memang istilahnya lahirnya sebagai sastra. Jadi dulu 2004 itu diinisiasi sama awal-awalnya memang diinisiasi oleh eh, apa beberapa ya. Awalnya Mas Yus, Yus Minardi, orang Tegal, orang sorry, orang Blora, sekarang tinggal di Tegal sama istrinya. Dia menginisiasi leaflet selebaran histeria namanya. Nah itu kemudian menjadi eh, apa ya, menjadi langkah pertama lahirnya histeria. Kemudian akhirnya setelah dia sendiri, kemudian pelan-pelan kemudian ketemu teman-teman yang lain 2004. Nah, disitulah kemudian Mas Adin dan teman-teman yang lain masuk dan kemudian akhirnya kegiatannya mulai mulai dibuat semacam kayak ada diskusi gitu kan. Rilisnya kemudian diperbesar gitu ya, rilis leafletnya menjadi zin gitu ya. Nah, zin itu yang kemudian menjadi rilisan rutin kami sampai sekarang gitu. Karena kami menyadari sebagai kolektif yang kemudian lahir dari tanpa tanpa orang tua gitu ya, nggak kayak UKM gitu kan. UKM biasanya ada UKM yang lebih besar atau kemudian di bawah payung lembaga gitu, di bawah payung kampus gitu ya. Kalau kami kan enggak. Nah, sebagai lembaga yang kemudian tidak punya payung besar, kami membangun narasi dengan cara kami sendiri gitu kan. Karena kami menyadari kalau kami nggak nulis sejarah kami dan orang lain nggak ada yang menulis, nah terus kalau kami nggak ada, siapa yang tahu bahwa history pernah ada, gitu kan? Nah, kemudian itu menjadi tradisi kami untuk kemudian merilis dokumentasi internal terkait dengan isu tertentu dan program yang termaktub di dalam zin rutin histeria itu. Yang awal-awalnya sampai sekarang sih, yang awal-awalnya banyak hanya tulisan tentang sastra dan puisi, pelan-pelan mulai masuk program gitu. Program, oh bulan ini histeria kemarin habis ngadain ini, ada siapa yang terlibat segala macam gitu. Jadi internal dipaksa untuk kemudian menulis gitu kan. Nah itu tradisi itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, pelan-pelan kemudian akhirnya nulis yang lain. Per festival punya punya katalog sendiri, katalog post event. Kemudian Bulletin Histeria juga kemudian menulis isu tertentu gitu-gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi rilisan rutin kami sampai sekarang. Sekarang edisi 103 mungkin. Nah, kami klaim sebagai rilisan zin terpanjang di Asia lah. Pokoknya. Sejauh ini ya, nggak tahu kalau di Jepang ternyata ada yang lebih panjang dari 100 edisi. Itu yang kemudian tumbuh kembang sekarang. Awal-awal aku di Histeria 2008 tuh sempat nulis satu dua gitu ya. Tapi kan karena aku nggak begitu tertarik di sastra gitu ya. Lebih tertariknya di muter film, makanya dari 2010 aku banyak muter film banyak aku handle gitu di Histeria, muter film dan diskusi gitu. Sampai sekarang program namanya Screening AM. Eh Kemudian ya pelan-pelan setelah 2010 ya mulai ada anggota-anggota baru yang kemudian menetap sampai sekarang. Ada Tommy yang masuk di stres sekitar 2013-an, ada siapa lagi ya? Ya itu ada Lukman belakangan yang masuk Histeria sekitar 2022 gitu ya. Jadi hitungan jari kemudian teman-teman yang menetap di sini cukup lama. Sisanya banyak teman-teman yang kemudian masuk baru, kemudian handle program gitu ya, atau based on project gitu. Jadi nafasnya mungkin campuran antara lembaga lembaga resmi sama UKM gitu kan. Ada yang ritusnya datangnya cuma aktif di lembaga di history cuma 3 bulan, 1 bulan bahkan, atau bahkan satu event. Tapi ada juga yang menetap lama kayak aku sama Mas Adin gitu sekarang, atau sama Tommy juga gitu. Itu yang kemudian yang mengawali aku di history 2008. 2008. Saat aku masuk pertama itu kantornya sudah di sini kebetulan. Karena sebelumnya 2004 sampai 2008 awal tuh masih di bawah karena di dekat sastra, Fakultas Sastra kalau kalian tahu di Haimuruk, di apa namanya, di Peleburan. Nah di situ dulu kos-kosan kemudian dipergunakan untuk ruang ruang base camp.
Gitu. Dari cerita tadi, kayak sebelumnya ada nggak harapan buat istri yang di depan seperti khusus anak muda di daerah kota Semarang Hmm. untuk kesenian Semarang ke depannya nih? Ya apa ya harapannya ya ya tetap semangat, tetap sehat agar kita tetap eh ya apa ya harapannya ya? Kalau kami sih sebenarnya punya harapan panjang secara pembagaan sebagai lembaga yang kemudian fokus di melakukan riset-riset terhadap isu kota gitu ya. Kami punya harapan panjang untuk bisa bagaimana kemudian Histeria punya punya andil hasil-hasil riset Histeria punya andil di ranah eh, kebijakan publik gitu loh, perundang-undangan kota terutama. Harapannya bisa di situ dan eh, jadi kemudian warga kemudian bisa bisa apa narasi-narasi lokal warga itu kemudian bisa naik dan menjadi pertimbangan eh, kebijakan entah di ranah tata kota, entah di ranah kesenian, kebudayaan gitu dan lain-lain. Kemudian kalau untuk anak muda tentu kami cuma bisa berharap eh, apa ya sadari bahwa yang hidup di Semarang tidak hanya kalian itu. Kalian tidak pernah berjalan sendiri. Bahasa Indonesia ya, never walk alone lah. Ya walaupun sebenarnya di ranah hari ini semua orang bisa jalan sendiri sih ya. Maksudnya eh, kamu bisa bikin media sosial sendiri, kamu bisa bikin YouTube sendiri. Jadi semua bisa dilakukan sendiri. Tapi di waktu yang sama kalau kalian mau belajar, banyak kok teman-teman sebenarnya yang kemudian bisa bisa diajak kerja bareng gitu ya di Semarang, terutama di kota gitu ya. Kalau kita tidak mencari ya kita nggak akan menemukan gitu kan. Itu prinsipnya sih yang kami sadari di kota Semarang. Ya, karena memang nggak banyak kolektif besar kan gitu. Jadi banyak kemudian kolektif di Semarang tuh yang kemudian kayak jamur di musim hujan gitu kan. Banyak di masa tertentu kemudian tiba-tiba hilang gitu. Atau hiatus atau vakum gitu kan. Tapi kami meyakini bahwa tiap tiap kolektif itu pasti punya praktik masing-masing gitu ya, praktik unik masing-masing dan itu layak untuk kemudian dipelajari dan dikerja barengin gitu sama teman-teman yang lain di satu kota maupun di luar kota. Ya bertahanlah di Semarang karena Semarang adalah laboratorium yang bagus untuk tumbuh karena dia keras gitu ya. Karena keras nggak banyak yang kemudian biasa diajak kerja gitu dan ya walaupun ini omonganku tentu sangat debatable ya. Tidak banyak itu kan seperti yang aku bilang tadi, tidak banyak itu kan dibanding dengan kota-kota besar yang lain. Tapi kalau dibanding sama kayak Demak segala macam, Demak, Kudus atau Kendal gitu ya, Semarang jelas jauh lebih lebih thriving gitu ya. Kita punya harapan besar terhadap kota ini gitu kan. Kedepannya terutama melihat bahwa teman-teman di sini kemudian banyak melakukan kegiatan unik-unik gitu ya, terutama kampus-kampusnya juga besar gitu kan. Harapannya itu bisa up, eh, tumbuh kembang pendidikan dan stakeholder tertentu itu kemudian bisa terrepresentasi di kerja-kerja anak muda terutama di kolektif ke depan gitu. Ada kolaborasi. Ya. Jadi kan mas sempat bilang kalau dari fakultas itu bisa Mm. berarti pengurusan administrasinya apakah cukup sulit atau kayak oh karena sudah punya nama nih saya di tengah pemerintah sekarang jadi eh Gimana ya nyebutnya ya? Tapi yang pasti itu eh berkontak secara intens itu memang mempengaruhi kapasitas lembaga ya untuk kemudian punya informasi tertentu terhadap program tertentu gitu ya. Tapi yang pasti eh kayaknya memang harus punya kota itu udah mulai harus bisa apa ya terbuka terhadap programnya yang kemudian bisa diakses secara publik gitu ya. Aku nggak begitu paham gimana lembaga-lembaga tertentu menginformasikan programnya, tapi lewat lewat program-program belakangan yang kemudian ber, ber apa ya
berseliweran gitu ya di provinsi maupun di pusat gitu ya, kayak semisal Dana Indonesia Raya gitu ya dari Kemenkebut maupun program dari BPKX gitu ya, Badan Pemerhati Kebudayaan Regional 10 gitu ya. Itu program macam itu kemudian dibuka secara lebar gitu ya. Nah, sepengalaman kami, kota itu belum punya skema seterbuka itu. Tapi bahwa kota punya keterbukaan informasi terhadap dinas-dinasnya dalam bentuk pengetahuan publik, ya jelas itu bagus. Tapi programnya secara secara masif kemudian dibuka dan disosialisasikan, nah itu kami masih belum belum dapat informasi sejauh ini seperti apa. Nah, yang kami banyak lakukan belakangan memang mencari peluang support itu atau kerjasama itu memang secara secara apa ya, secara kelembagaan secara langsung. Syukur-syukur kita punya kontak kelembagaannya gitu ya, kemudian kita bisa tanya-tanya. Tapi kalau enggak ya, ya kita masukin aja proposal gitu kan. Karena seringkali kemudian kita solusinya yang kemudian kita lakukan hanya bisa dua itu gitu loh. Mengajukan proposal tanpa bisa melihat, tanpa memahami lembaga dinas itu kemudian punya punya timeline gitu ya, atau bertanya secara langsung ke personal-personal yang kemudian kita kenal gitu. Solusinya programnya masih masih dengan cara yang sangat terbatas itu gitu. Harapannya kedepannya nggak hanya dinas ya, mungkin eh, apa lembaga-lembaga swasta yang lain kemudian bisa bisa juga melakukan sosialisasi terhadap program-program yang mereka miliki. Walaupun sebenarnya banyak pihak yang kemudian karena sudah terbiasa kemudian akhirnya mereka akan masuk dengan caranya dan prosesnya dan timeline yang tepat gitu untuk kemudian mengajukan beberapa program yang mereka sudah pahami, kayak misal CSR gitu kan sesuatu yang kemudian itu rutin tuh gitu kan, tapi banyak kemudian apalagi kolektif gitu ya, ya elah CSR apaan sih gitu, CSR tuh baru kemudian tersambung saat kemudian mereka teman-teman melakukan KKN gitu kan, oh kita ada CSR gitu, oh ini papanisasi segala macam dari dinas apa atau dari perusahaan apa gitu kan. Secara kolektif itu sesuatu yang kemudian sangat jauh gitu ya. Dan apa dan apa ya, kalau lembaga pemerintahan tuh masih punya keterbatasan tertentu untuk kemudian punya kedekatan terhadap kolektif tentunya ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi ya itu kita lihat ke depan sih ya gimana prosesnya ya. Karena harapannya kan sebenarnya bagaimana anak-anak muda itu kemudian tidak punya tidak punya apa ya, tidak punya apa ya, tidak punya mindset mindset yang membatasi mereka pada kelompok-kelompok tertentu gitu ya, atau stakeholder tertentu kayak misalnya anak muda kemudian nggak mau lah kalau misalnya kerja sama pemerintah gitu ya, itu nggak apa, rumit gitu ya, itu harus kita perjelas dulu gitu ya, apa yang kemudian dibutuhkan dan skemanya kayak apa gitu, itu yang kemudian sekiranya eh, perlu perlu kita kita uji coba ke depan gitu kan. Karena aku pikir nggak hanya Semarang yang kemudian punya punya permasalahan itu, bahwa kolektifnya kemudian jauh sama dinas gitu ya, itu biasa banget, atau kolektifnya jauh sama sama kampus itu juga sering kali tidak, karena tidak bisa satu tidak satu merasa bahwa kemudian ada pengetahuan yang sangat terbatas terhadap akses itu, kedua tidak bisa melihat koneksinya gitu ya. Nah, kan gue musik ngapain sama dinas gitu ya, nggak nyambung gitu misalnya, atau bahkan saya mural ngapain sama kampus gitu kan, jadi belum bisa ngeliat koneksinya. Nah itu yang kemudian banyak dilakukan oleh History ya, untuk kemudian melihat sambungan itu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau urusan sama dinas susah apa enggak ya, ya karena dinas kan memang bekerja di ranah publik dan administratif ya, jadi aku pikir apa yang kemudian mereka tuntut itu adalah sesuatu yang kemudian juga terjadi di dinas seluruh Indonesia gitu. Bahwa kemudian, oh mas ini harus ada proposalnya, harus ada proses apa ini itu hal yang tradisional, hal yang lumrah ditemui di mana-mana. Permasalahannya adalah pengetahuan terhadap itu tuh seperti apa gitu. Eh, eh, Sudah cukup dipahamikah oleh oleh kolektif, atau
itu perlu kemudian di apa ya, difasilitasi untuk kemudian dipahami gitu ya. Karena sekelas teman-teman yang kemudian daftar di program di kementerian tuh kadang harus laporan, harus laporan pajak, apa ya, harus punya NPWP, apa tuh gitu ya. Janganlah sebut kota, provinsi aja apa kementerian aja sekelas kementerian aja masih melakukan itu gitu kan. Artinya ya itu proses kalau misal memang kolektif kemudian mengambil keputusan untuk kita mau coba nih untuk kemudian melihat kerja kerja intensif sama sama stakeholder yang lain kayak misal sama dinas atau sama kampus atau sama pihak swasta ya itu yang kemudian harus kita dorong untuk kemudian mengetahui gimana sih tradisi kerjasamanya dan apa yang bisa dibangun bersama gitu ya. Terlepas bahwa ada keterbatasan administratif tentunya ya. Kalau ditanya susah apa enggak ya, ini daftar PNS juga nggak gampang kok gitu kan. Syarat-syaratnya juga begitu-gitu. Aku pikir dinas tuh juga punya logika-logika administratif yang sejenis itu. Terima kasih Mas Jono Ya, atas rekomendasi lagi. Ini sangat membuka sangat insightful ya, kayak banyak banget informasi yang kayak kita tuh baru tahu dan sangat bisa itu sebenarnya. Oke, mungkin ini Mas, karena kan tadi di awal Mas Jono belum sebelumnya mengenalkan kayak Mas Jono oh ya, sebagai apa di kembali ya. eh ini ngeliat kemana nih? Ngeliat ke motor ya? Atau ngeliat kemana nih? Karena ini ngeliat ke bawah nggak apa nih? Apa kan? Oh iya, perkenalkan nama saya Purna Cipta Nugraha, panggilannya Purna di Histeria. Jabatannya saat ini eh, selain sebagai program manager, tapi juga sebagai membantu tugas direktur gitu. Jadi sementara eh, membantu tanggung jawab yang diemban oleh direktur di Histeria karena kebetulan direktur kami lagi sakit dan masih proses penyembuhan di rumahnya di Rembang. Tuh. Tadi butuh dikonfirmasi nggak yang ini? Kamu tadi nanya apa tadi? Ini gap pengetahuan antara omongannya Mas Hadi sama Dinas. tadi juga kan seperti itu nggak Ah, lah sepenting apa kira-kira gitu. ada kayak boleh baru mas ya yang menurut itu kayak